Oke, teman-teman, ketemu lagi di video saya selanjutnya. Kali ini saya pengen ganti kaca iPhone 8 Plus ya teman-teman, karena memang saat ini banyak sekali teman-teman yang datang ke saya untuk mengganti kaca, mulai dari iPhone 7 sekarang paling banyak sampai dengan iPhone 8 Plus dan XR ya teman-teman. Jadi ketimbang teman-teman membeli LCD baru KW atau OM, saya sarankan teman-teman lebih baik untuk mengganti kaca iPhone tersebut jika LCD-nya masih original ya teman-teman. Karena memang untuk kualitas LCD original itu sangat jauh berbeda dengan LCD KW dan LCD OM. Dari segi harga pun sangat jauh, karena untuk iPhone 8 Plus aja kalau kita bertanya ke servis resminya Apple di Mitra Care itu harganya sekitar 3,8 juta kurang lebih, sampai hampir 4 jutaan ya teman-teman. Jadi yang original baru itu di sana sekitar hampir 4 juta. Jadi sama aja teman-teman menggantinya dengan atau membeli LCD bekas handphone bekas, karena memang seperti itulah Apple menjual produk. Jadi kalau teman-teman iPhone-nya bekas dan ingin mengganti dengan LCD baru yang original Apple, teman-teman harus mengeluarkan kocek yang sangat mahal untuk mengganti layar tersebut. Nah, solusinya adalah satu. Kalau iPhone-nya masih original LCD-nya, teman-teman bisa mengganti kaca. Jadi tidak mengurangi kualitas warna, kualitas touchscreen dan sebagainya. Hanya memang sudah diganti dengan kaca yang bukan lagi bawaan dari pabrikan. Ketimbang teman-teman membeli LCD KW, karena kalau ada toko atau seller yang menjual LCD iPhone kondisi baru original, new atau original ngaku-ngaku dari Apple, saya pastikan itu 1000% bohong teman-teman. Selain di toko resmi Apple AASP, jadi di Indonesia itu ada 3, Mitra Care, iBox, dan KCD. Tapi untuk layanan servis perbaikan biasanya Apple lebih ke Mitra Care teman-teman, karena iBox itu akan hanya menampung dan mengirim barang tersebut ke Singapura. Kalau di Mitra Care, jika ketersediaan spare partnya tersebut ada, maka bisa langsung dikerjakan hari itu juga. Jadi jangan tertipu ya teman-teman oleh toko-toko besar yang punya nama atau seller-seller yang menjual layar LCD iPhone original Apple kondisi baru dan harganya di bawah harga Apple. Saya pastikan itu bohong ya teman-teman, itu bukan LCD dari Apple. Kalau teman-teman gak percaya dengan yang saya katakan, teman-teman boleh membeli LCD tersebut lalu membawanya ke Mitra Care ya teman-teman, atau ke iBox untuk dilakukan uji atau pengecekan apakah layar tersebut itu benar-benar dari Apple. Jadi kuncinya itu teman-teman, untuk memastikan bahwa LCD yang teman-teman beli itu menurut tokonya atau menurut sellernya itu LCD yang original Apple. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk memastikan bahwa toko tersebut tidak berbohong dalam menjual sebuah produk. Sebenarnya nggak jadi masalah toko atau seller itu menjual produk mau KW, mau OM, mau original. Hanya yang paling penting itu kita belajar untuk jujur kepada konsumen dengan produk yang kita jual. Kalau barang tersebut KW, katakan saja KW. Masalah nanti konsumen tersebut atau customer tersebut membeli atau tidak, itu urusan customer sendiri. Jadi tidak bisa memaksa juga, hanya kita sudah menjelaskan tentang produk yang kita jual gitu. Jadi nggak ada salah juga menjual jadi KW kalau teman-teman mau menjual. Tapi kalau saya dari dulu paling anti menjual produk KW atau OM.
Saya hanya menjual LCD bekas copotan atau LCD rekondisi ganti kaca. Ingat teman-teman, saya anti barang OM, barang KW, karena orientasi saya berbisnis itu nggak sekedar cari profit, cari keuntungan, tapi juga memberikan edukasi kepada teman-teman bahwa kejujuran itu dalam berbisnis sangat penting. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini ada LCD iPhone 8 Plus ya. Seperti biasa saya akan beritahu ciri khusus yang melekat pada LCD Arduino copotan itu. Hal pertama untuk 8 Plus itu paling gampang ya pada bagian kiri ini teman-teman. Nah, ini yang namanya stiker sync atau peredam panas pelepas panas untuk meminimalisir panas pada kamera belakang iPhone 8 Plus. Karena untuk iPhone 7 Plus itu nggak ada tanda ini teman-teman, makanya kenapa untuk iPhone 7 Plus banyak sering sekali kamera yang bermasalah ya teman-teman. Makanya Apple mungkin membuat stiker sync ini untuk melepas panas agar cepat membuang panas sehingga kamera tidak gampang rusak atau hang saat digunakan. Terus sensor proximity hijau ini teman-teman, ada hijau ada putih ya, tergantung sih biasanya teman-teman, tapi biasanya saya juga dapat hijau atau putih, beda-beda. Dan spons pelindung busa pada bagian kamera depan. Nah ini logo Apple udah pasti ada. Jadi dan tanda air. Jadi tanda ini akan berubah warna merah kalau udah terkena cairan atau kena air teman-teman. Di mesin juga ada. Jadi patokannya untuk 8 Plus paling detail, paling gampang itu ini dulu teman-teman. Kalau ini udah nggak ada bersih, berarti bisa dipastikan LCD tersebut LCD KW atau LCD rekondisi. Oke teman-teman, sampai sini paham? Oke, kita lakukan ke proses penggantian kaca, pembelahan kaca. Jadi ini kacanya retak ya teman-teman, retak garis, kita ganti dengan kaca baru dan hasilnya bakalan sempurna seperti baru kembali. Untuk suhu saya nggak menggunakan yang terlalu panas. Saya berkisar di 90 sampai 95, maksimal 100 tergantung LCD-nya teman-teman. Kalau OLED biasanya saya pakai 100. Kalau untuk LCD seri 8 plus ke bawah pakai 90 juga sebenarnya cukup ya teman-teman. Jadi saya nggak ngecek ini, tapi sebelumnya udah dicek LCD-nya berfungsi normal, tidak ada tompel, tidak ada white spot. Nanti setelah kita belah akan kita tes kembali. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa untuk mengganti kaca iPhone itu mudah ya teman-teman. Jangan berpatokan pada harga spare partnya aja yang murah, tapi kita nggak melihat bagaimana proses tersebut, bagaimana cara tersebut dilakukan. Karena saya yang ahli pun masih sering mengalami kegagalan, apalagi mereka yang belum pernah sama sekali mengganti kaca iPhone. Jadi ganti kaca iPhone dan Android itu agak berbeda ya teman-teman, karena kualitas LCD juga berbeda.
pastikan untuk frame-nya udah kebuang antara ujung sini udah bersih, sehingga pada proses pembelahan kita lebih mudah. Untuk kawat ketebalannya teman-teman terserah sih, bebas. Kalau untuk seri 88 plus ke bawah itu nggak ada ukuran yang pasti, tapi saya kadang menggunakan ukuran berapapun bisa. Hanya mungkin kalau terlalu tipis gampang putus, biasanya saya pakai 0,1 atau 0,10. Nah, ini kalau kawatnya terlalu tipis, jadi lemnya itu masih terlalu tebal, sehingga agak sulit untuk diangkat. Berbeda kalau kita menggunakan yang 0,1. Kita coba pakai 0,1. Karena dari awal sudah menggunakan yang tipis, jadi remnya itu agak keras, agak lengket. Berbeda kalau saya dari awal menggunakan kawat yang 0,1. Nah, ini bisa lihat teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan kawat yang tipis itu, dia lemnya itu masih tebal, masih melekat di LCD. Jadi itu yang menyebabkan agak susah dan lengket ketika dibelah. Jadi berbeda ketika saya menggunakan dengan kawat yang 0,1, lebih cepat diangkat. Oke, setelah ini kita lakukan ke proses pembersihan LCD. Oke, ini sudah dibersihkan. Kita coba cek ya menggunakan mesin iPhone 7 Plus, apakah terjadi kebocoran pada saat proses pembelahan. Kalau bersih dan bagus, kita tinggal pasang kaca. Jadi LCD iPhone 8 Plus bisa dipakai di mesin 7 Plus, tetapi touchscreen-nya tidak bisa disentuh ya teman-teman. Sangat pintar sekali membuat produk agar tidak dikanibalin ya teman-teman. Jadi meskipun identik 11-12 tapi tidak bisa digunakan. Satu-satunya LCD yang bisa digunakan dikanibalin ialah iPhone 5s dan iPhone SE 1 ya, itu sama. Dan iPhone 8 dan SE 2. Ini bisa kita lihat teman-teman, LCD bersih ya, nggak bocor. Karena nanti kita tinggal pasang kaca. Saya menggunakan kaca hitam nanti sesuai permintaan seller. Jadi ini kacanya teman-teman, saya menggunakan kaca mahkota, berbeda dengan kaca-kaca yang lain yang dijual 35 atau 40.000, karena ini agak mahal teman-teman. Karena kaca ini sangat bagus dari segi kualitas kacanya dan lem OCA-nya. Jadi hampir 99% sangat mirip
dengan aslinya teman-teman. Nah ini jadi untuk LCD yang kaca yang gantian itu, dia untuk stiker sing ini udah nggak ada ya teman-teman. Di sini tuh otomatis kosong. Dia ada stiker sing seperti tadi. Ini kita ibaratnya ini kaca 17 ya. Nah seperti ini teman-teman, jadi dia tidak ada stiker sing di bagian sebelah sini seperti ini teman-teman, jadi beda ya. Ya hanya ini saya menggunakan kaca 7 plus, kalau 8 plus dia agak lebar di bawah. Nah stiker sing ini udah nggak ada, ini otomatis sudah bekas gantian kaca, dan terdapat juga biasa plastik-plastik seperti ini teman-teman pada bagian kamera. Jadi banyak sekali caleg yang bilang LCD copotan. Kenapa nggak bilang LCD original bekas ganti kaca? Nggak perlu iming-iming copotan. Memang LCD copotan, tetapi kalau bisa dijelaskan ke konsumen atau ke customer bahwa ini adalah LCD rekondisi bekas ganti kaca. Karena nggak semua seller itu jujur ya teman-teman. Mereka mengejar keuntungan atau mengejar profit. Padahal secara kualitas antara ganti kaca dan yang masih original itu hampir sama teman-teman, karena LCD itu original. Yang udah diganti hanya yang nggak original, hanya tinggal kacanya saja. Untuk memastikan apakah pada bagian layar LCD masih terdapat debu atau tidak, saya menggunakan green light. Jadi nanti sekecil apapun debu itu akan nampak ya teman-teman, jadi kita tinggal membersihkan. Tanpa lampu pun bisa kalau mata kita sangat awas. Pastikan benar-benar bersih. Sehingga pada saat penampilan kaca itu hasilnya nanti akan sempurna. Karena sekecil apapun debu ini akan kelihatan teman-teman. Oke, jika dirasa sudah cukup bersih, kita tinggal memasang kacanya. Saya menggunakan kaca hitam ya teman-teman. Jadi kaca ini sudah dapat lem OCA, jadi kita nggak perlu lagi memasang lem OCA secara manual.
Jadi untuk apa, mengganti kaca ini tempat itu sangat menentukan, harus steril. Sehingga hasilnya maksimal. Saya sengaja menggunakan mual, biasanya manual juga bisa. Kita hanya cukup mengambil bagian tengah saja, teman-teman. Kita lanjut ke proses pemakuman 8+. Oke, kita ke proses pemakuman. Tempo waktu 12 menit, nggak usah terlalu lama. Jika terjadi masih terjadi bubble, kita bisa mengulanginya lagi. Proses pemakuman selesai, kita cek apakah terjadi bubble.
Oke, kalau kita lihat hasilnya sempurna ya teman-teman. Kita tinggal cek pakai mesin apakah terjadi kebocoran pada saat proses pemakuman. Oke, kita cek dulu. Oke, bersih, tidak ada baba. Oke, bisa kita lihat teman-teman, hasilnya sempurna ya, tapi tidak bisa ditaskan karena ini mesin iPhone 7 Plus. Jadi begitu teman-teman, untuk proses penggantian kaca iPhone itu dibutuhkan memang teknisi yang memang terbiasa atau ahli. Dan untuk membeli LCD original copotan itu kita harus benar-benar teliti, bisa membedakan mana LCD yang asli masih copotan, masih original, dan LCD yang copotan udah mengalami proses penggantian kaca. Jadi seperti teman-teman bisa lihat sini, setelah proses penggantian kaca maka stiker yang terdapat pada bagian sisi sebelah kiri ini sudah tidak lagi nampak atau terdapat karena sudah rusak di kaca sebelumnya. Jadi kalau ada LCD iPhone 8 Plus yang copotan tidak menggunakan stiker zinc pada bagian sudut sebelah kiri, bisa dipastikan itu adalah LCD rekondisi. Sama seperti saya sering jual, sudah dapat plastik seperti ini teman-teman. Jadi itu adalah LCD rekondisi, bukan LCD copotan. Meskipun secara kualitas sama seperti aslinya, karena memang ini LCD asli ya teman-teman. Jadi hanya sudah bekas penggantian kaca saja. Jadi nggak masalah teman-teman untuk membelinya. Yang penting jangan membeli LCD KW ataupun LCD OM, karena sangat berpengaruh sekali ke performa iPhone itu sendiri, terutama teman-teman yang suka menggunakan game, karena akan cepat panas dan nge-lag, dan biasanya lebih boros baterai. Jadi gitu ya teman-teman, jangan tertipu lagi oleh toko-toko besar yang menawarkan LCD iPhone original 100% kondisi baru selain di toko resmi, di Mitra Care, iBook ataupun KCD. Saya pastikan bahwa barang yang mereka jual itu adalah bukan barang dari Apple teman-teman. Jadi teman-teman silakan add IG Mitra Care atau iBook atau KCD agar bisa melihat atau bertanya langsung tentang spare part iPhone yang asli beserta harga-harganya. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.